Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Ramadan. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 2. Kami di sini akan membawakan materi tentang community development, multi efek zakat dan wakaf. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang makna community development. Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat atau increasing people ability for self-help. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong dirinya sendiri. Untuk itu, perlu selalu diingatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya. Mencermati proses-proses pemberdayaan masyarakat di atas, maka dapat ditegaskan bahwa program community development sangat penting artinya dalam jangka meningkatkan peran serta masyarakat lokal melalui berbagai kegiatan. Ada 3 alasan mengapa perusahaan dan pemerintah melaksanakan program community development menurut Urdito dan Budimanto, yakni konsep community development merupakan istilah yang dimaksudkan untuk mewakili pemikiran tentang pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan sumber daya manusia ke arah kemandirian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran perusahaan atau private service di tengah kehidupan masyarakat dengan berbagai kegiatan menimbulkan ketidaksetaraan sosial ekonomi anggota masyarakat lokal dengan perusahaan ataupun pendatang lainnya, sehingga diperlukan suatu kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat lokal. Community development yang dimaknai sebagai pembangunan masyarakat terdiri 2 konsep, yaitu pengembangan dan masyarakat. Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada umumnya. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi berbagai sektor kehidupan, yaitu sektor ekonomi, sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Sedangkan pengertian masyarakat menurut pandangan Mayo dapat diartikan dalam 2 konsep, yaitu konsep yang pertama adalah masyarakat sebagai sebuah tempat bersama, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan. Dan konsep yang kedua ialah masyarakat sebagai kepentingan bersama, yakni keamanan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas ataupun kepentingan bersama halnya pada kuasa para orang yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus atau anak cacat fisik atau bekas anak dengan kebutuhan khusus, bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental. Adapun konsep dari jalur singkat sebagai sarana community development dapat dijadikan sebagai berikut. Zakat adalah membersihkan dan mengembangkan. Menurut ukuran kemiskinan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kemiskinan absolut, yaitu adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua itu adalah kemiskinan relatif, adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi pendapatan dalam suatu daerah. Tujuan zakat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hubungan manusia dengan Allah, itu adalah sebagai sarana ibadah. Kemudian yang kedua ada hubungan manusia dengan dirinya, adalah salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis dan menjaga kerusakan jiwa. Sedangkan yang ketiga, hubungan manusia dengan masyarakat adalah mengecilkan jurang perbedaan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Kemudian hubungan manusia dengan harta benda adalah penegasan bahwa harta mempunyai fungsi sosial. Oleh karena itu, pengumpulan zakat dari masing-masing pribadi muslim perlu pelaksanaan pengelolaan adalah persoalan kemasyarakatan yang di sana perlu adanya sebuah badan atau lembaga pengelola zakat yang dapat mengatur dan mendistribusikan zakat secara aktif dan efisien kepada mereka yang berhak menerimanya. Para pemikir Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat yang memenuhi tingkat kriteria yang bersifat mengikat,
final tanpa mendapat imbalan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Fatimah, NPM 1851040320. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan di bidang pendidikan. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, lembaga pendidikan Islam belakangan marak di Indonesia. Menurut Samsul Nizar dalam Akhirudin 2015, pendidikan Islam dalam perkembangannya di Indonesia antara lain ditandai oleh munculnya berbagai lembaga pendidikan secara bertahap, mulai yang amat sederhana sampai dengan tahap-tahap yang sudah terhitung modern dan lengkap. Lembaga pendidikan merupakan salah satu instansi yang melakukan berbagai transformasi keilmuan kepada peserta didik. Di dalamnya ada para pendidik yang bersentuhan langsung kepada peserta didik, melakukan transformasi keilmuan. Dalam perspektif lembaga pendidikan Islam, materi tentang zakat adalah salah satu yang disampaikan kepada peserta didik. Pemahaman dan keikutsertaan para pendidik dan termasuk lembaga pendidikan Islam terhadap zakat bisa dijadikan referensi praktik langsung mengenai zakat bagi peserta didik. Selain zakat, infak dan sedekah juga merupakan bentuk jembatan antara orang yang kaya dengan yang miskin. Selain zakat, jika zakat hukumnya wajib, maka infak dan sedekah lebih rendah sisi kewajibannya, atau bisa dikatakan sunnah, ya. Dengan kata lain, infak dan sedekah merupakan bantuan lain selain zakat yang juga turut membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Infak dan sedekah juga dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis bagi para individu di dalam suatu lingkungan, termasuk lingkungan sekolah. Keduanya bisa diwujudkan dalam bagian bentuk tahadus bi al-nikmah atau suatu hikmah bagi diri seorang individu yang memiliki keluasan dan kelapangan harta. Pengelola harta wakaf, zakat, dan sedekah ini selain dimanfaatkan untuk memajukan pendidikan di bidang keilmuan, juga digunakan untuk pembangunan sekolah-sekolah dan untuk membayar para pengajar yang telah mengajarkan keilmuan kepada peserta didik. Selain itu, dana siswa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga dapat turut andil dalam pembangunan pendidikan melalui berbagai program yang dicanangkan maupun yang sudah dilaksanakan dan dalam proses perkembangan, seperti beasiswa prestasi, beasiswa mandiri, dan santunan pendidikan anak yatim. Mungkin cukup sekian yang penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Devina dengan NPM 18510403003. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Isma, yaitu bidang spiritual ibadah zakat. Secara bahasa, spiritualitas berasal dari bahasa Latin, yaitu spiritus, yang berarti roh, jiwa, dan semangat. Dari kata Latin ini terbentuklah kata Prancis, yaitu spirit, dan kata bedanya spiritualit. Setelah kata Prancis ini, kita mengenal kata Inggris, yaitu spirituality, yang dalam bahasa Indonesia menjadi kata spiritualitas. Dalam arti sebenarnya, spiritualitas berarti hidup berdasarkan atau menurut roh. Roh yang dimaksud itu yaitu roh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Spiritualitas adalah hidup yang didasarkan pada pengaruh dan bimbingan roh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara spiritual, zakat merupakan perwujudan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan
ketenangan hati. Oleh karena itu, di balik perintah zakat ini sesungguhnya terkandung dimensi sosial dengan spiritual yang sangat luar biasa. Namun pada umumnya masyarakat belum mampu untuk mengimplementasikan pesan-pesan sosial kemanusiaan dan pesan spiritual yang terkandung dalam kewajiban zakat tersebut. Dimensi sosial dan spiritual dalam ibadah zakat merupakan perpaduan antara sisi kemanusiaan dan ketuhanan, antara hubungan vertikal habu minallah dan hubungan horizontal habu minanas, yang menjadikan manusia memiliki keutamaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat, infak, dan guna membangun sosial dan ekonomi. Dalam pandangan ilmu sosial, ketika seorang muslim membayar zakat dan berinfak, berarti sama saja mereka membangun tali persaudaraan dengan orang di luar sosial mereka, menumbuhkan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat dan menumbuhkan perasaan syukur karena dapat hidup dalam keadaan yang lebih baik. Sedangkan dalam perspektif ekonomi, dana zakat merupakan modal yang selalu tersedia dalam membangun perekonomian masyarakat fakir miskin. Dana zakat saat ini bukan hanya untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat fakir miskin, namun fungsi zakat telah mengarah kepada pemberdayaan muslim kurang mampu agar mandiri dalam kebutuhan ekonomi. Sedangkan di masa sekarang terjadi perluasan pengelolaan dalam pengembangan zakat wakaf ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang wakaf. Di makalah ada contoh gambar wakaf tanah digunakan untuk contoh wakaf tanah untuk infrastruktur sosial. Yang pertama, sarana pendidikan. Yang kedua, sarana peribadatan. Yang ketiga, tempat organisasi keagamaan. Yang keempat, pondok pesantren. Kelima, rumah sosial atau rumah sakit. Untuk wakaf tunai sendiri itu kegiatan ekonomi. Yang pertama untuk membangun pertanian, yang kedua untuk perkebunan. Tetapi juga dalam bentuk tunai sehingga harta wakaf dapat dikembangkan lebih maksimal, yaitu tidak hanya membangun dalam bentuk infrastruktur sosial, tetapi juga dapat dikembangkan untuk kesejahteraan ekonomi. Dengan memanfaatkan harta wakaf dalam kesejahteraan ekonomi, membuat harta wakaf dapat digunakan dalam bentuk produktif sehingga menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Itu ada contoh gambar lagi tentang wakaf guna produktif untuk pemanfaatan pertanian, saham, real estate, dan perkebunan. Untuk wakaf untuk konsumtif, yang pertama untuk manfaat sosialnya adalah untuk sarana ibadah, yang kedua sarana pendidikan, gunanya juga sama untuk kesejahteraan umat. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa tujuan akhir dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf adalah untuk mencapai kesejahteraan umat. Sekian, selanjutnya akan dibawakan oleh Noval Alpani. Di sini saya akan menjelaskan tentang community development dalam bidang kesehatan. Ada dua lembaga community development dalam bidang kesehatan. Yang pertama ada Lazisnu. Lazisnu singkatan dari Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqah Nadlatul Ulama. Dalam program kesehatan yang dijalankan oleh Lazisnu ini, Lazisnu telah mendistribusikan 30% dari pendapatannya untuk program kesehatan. Contoh yang sudah dilakukan program kesehatannya yang seperti membangun klinik gratis untuk kaum duafa, yatim, dan mustahik. Yang kedua, ada Lazismu. Lazismu adalah Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqah Muhammadiyah. Dari program kesehatannya, Lazismu ini mendirikan program IMC atau Indonesia Mobile Clinic. Khususnya, program ini dijalankan di wilayah DKI Jakarta untuk warga DKI Jakarta yang tidak pernah mendapatkan pengobatan secara gratis. Kegiatan yang dilakukan adalah seperti pengecekan gula darah, kolesterol,
dan penyakit lainnya. Mungkin itu saja